Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibisono F. Budiargo dari kelas 1C. Saya di sini akan mempresentasikan konstitusi dan konstitusi di Indonesia. 1. Pengertian. 2. Jenis konstitusi. 3. Konstitusi, fungsi konstitusi. 4. Karakteristik konstitusi Indonesia. 1. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, Brian Thompson. Menurut Brian Thompson, konstitusi adalah sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk operasi suatu organisasi. Yang kedua, menurut Philip Hood and Jackson, konstitusi adalah suatu bangun aturan adat istiadat kebiasaan yang menentukan susunan dan kekuasaan organ-organ negara dan mengatur hubungan di antara berbagai organ negara di satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga-warga negara. Menurut Ivo D. Dukhacek, mengidentifikasi sumber, tujuan penggunaan, dan pembatasan kekuasaan umum. 2. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara-negara dan tata negara yang mengatur peri kehidupan suatu negara bangsa di dalam sistem hukum negara. Konstitusi tidak tertulis, ketentuan yang mengatur tata negara, tetapi tidak dalam wujud naskah, melainkan berwujud konveksi atau pemufakatan. 3. Fungsi konstitusi. Menurut William G. Andrews, menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan sebagai instrumen untuk mengalihkan kewarganegaraan dari pemegang kekuasaan asal kepada organ-organ kekuasaan negara. Senjata kepala negara simbolik sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama atau syariat negara. Menurut Tom Paine, sebagai pengganti raja dalam fungsi seremonial yang menunjukkan persatuan dan keagungan bangsa, dan mewujudkan kapasitas konstitusi yang diatur tentang negara bahwa penjagaan bersenjata dan dipamerkan ke semua pendatang. Fungsi sebagai kepala negara simbolik. Sebagai fungsi kepala negara simbolik, fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Secara simbol persatuan. 2. Lambang identitas keagungan nasional suatu agama. 3. Puncak atau pusat kehikmatan upacara. Fungsi sebagai kitab suci simbolik. Sebagai fungsi kitab suci simbolik, fungsi konstitusi sebagai berikut. 1. Sebagai dokumentasi pengendalian. 2. Sebagai dokumentasi perekayasaan. 3. Sebagai penghamburan ke arah masa depan. Fungsi-fungsi konstitusi. Dapat disimpulkan, konstitusi memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. 2. Fungsi pengatur berhubungan kekuasaan antar organ negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. 4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. 5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara. Fungsi simbolik sebagai pemersatu. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Fungsi simbolik sebagai fungsi pusat upacara. Fungsi simbolik sebagai sarana pengendalian masyarakat. 4. Karakteristik konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan arti dan fungsinya,
sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai suatu revolusi groundwork telah disahkan kepada 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal. Namun, ketiga materi muatan konstitusi secaranya ada menuntut ketentuan umum teori konstitusi yang telah terpenuhi oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah Syaratnya Undang-Undang Dasar 1945 dan apabila MPR bermaksud akan mengubah Undang-Undang Dasar melalui pasal 37 pasal UUD 1945 yang sebelumnya itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu Presiden Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109 JO Tab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi satu agenda sidang tahunan di MPR 1999, yang konstitusi bertugas melakukan pengkajian secara konfirmatif tentang perubahan UUD 1945 dan mengeluarkan tetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang perubahan Komisi Konstitusi. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Penetapan Undang-Undang Dasar 1945 saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini menyamai Undang-Undang Dasar sehari kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945, rencana undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses. Periode 27 Agustus 1949 sampai 17 Agustus 1950. Persamaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu baru Republik Indonesia Serikat tidak dapat permohonan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Setelah itu disingkat, Belanda tersebut telah agresi Belanda 1 dan 1917 dan agresi 2 pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB melahirkan Republik Indonesia Serikat, sehingga UUD yang seharusnya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1950, referensi dari Undang-Undang Dasar 1945 Republik Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena menyiapkan bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia berketahanan lama. Terjadinya perhubungan Republik Indonesia ini mengakibatkan di bawah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kekuasaan Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jasa perlu adanya satu atau dasar yang berlaku, dibentuknya panitia tersebut dan menyusun suatu dasar kerajaan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja yang dibuat di pusat negara dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat di Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Pada undang ini kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang Dekret Presiden 5 Juli 1945 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada tanggal 1959 menjadi Majelis Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap mencerminkan pemaksaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.